Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 3A dari kelompok 3 bekerja sama dengan mitra Frozen Food Belvarinda beranggotakan 4 orang. Saya, Siska Angelina Putri, sebagai ketua kelompok dengan NIM 20415131 dengan anggota Asa Sulis dengan NIM 20415139, Salma Irfania dengan NIM 20415122, Lutfia Miftahul Azhar dengan NIM 20415127. Di sini kami akan tampilkan video jualan kami selama 1 minggu. Selamat menyaksikan. PS Production. Deskripsi produk Cimol Moza dan Cireng Belvarinda. Cimol dan cireng adalah produk olahan dari tepung kanji. Cimol yaitu aci digemol yang isinya diberi keju mozzarella yang tentunya memiliki rasa yang lebih enak dan lumer ketika digoreng. Dan cireng singkatan dari aci digoreng. Karena terbuat dari bahan dasar aci, makanan ini kalau digigit rasanya agak kenyal. Camilan ini sengaja diperjualbelikan dengan sistem frozen food agar lebih tahan lama apabila disimpan dan bisa kapan saja digoreng serta dimakan selagi hangat. Tidak hanya itu, camilan ini memiliki beberapa bumbu dengan varian rasa yaitu balado, ayam panggang, sambal setan, barbeque, dan keju. Deskripsi mitra Frozen Food dan cemilan Belvarinda. Produk ini adalah milik usaha perseorangan yang dimana usaha mikro kecil berdiri mulai tahun 2020. Pada awalnya, pemilik usaha ini sangat suka dengan cimol dan sering membeli cimol. Saat itulah beliau mencoba untuk membuat sendiri, kemudian mencoba memposting cimolnya dan akhirnya banyak yang tertarik untuk membeli. Setelah itu, Mbak Belvarinda mencoba menjual sampai sekarang. Tidak hanya cimol dan cireng, usaha ini memproduksi berbagai macam olahan makanan ringan seperti asinan buah, mango sticky, dan olahan makanan pedas seperti pentol bledek dan kaya pedas. Usaha produk ini diberi nama Belvarinda karena ownernya bernama Belvarinda dan semua produknya dijual dan diproduksi sendiri. Penjualan. Modal usaha diperoleh dari modal sendiri. Pada awalnya hanya dengan modal 100.000 itu untuk membeli bahan seperti tepung, keju, bumbu penyedap rasa, serta kemasan untuk penyajian. Dan sampai akhirnya saat ini berjalan dengan baik dan lancar, serta penghasilan yang meningkat. Dengan begitu, terdapat kelebihan dengan menggunakan modal sendiri, yakni tidak ada tambahan biaya, yang dimana tambahan biaya tersebut dimaksud adalah bunga atau biaya administrasi. Tidak tergantung kepada pihak lain dan tidak ada keharusan pengembalian modal. Deskripsi strategi penjualan selama hari pertama hingga hari kelima. Strategi pemasaran yang kami terapkan dalam produksi Belvarinda ini dengan melakukan sistem penjualan online dengan pemasaran yang kami lakukan yaitu promosi di beberapa sosial media seperti WhatsApp dan Instagram. Untuk pemesanan sendiri kita menggunakan sistem pre-order atau PO dan COD. Kami memilih sistem PO karena jenis bisnis makanan pun memang kebanyakan menggunakan sistem PO dengan alasan agar produk yang dijual tidak basi dan tetap fresh. Karena jika sistem ready stock pasti berisiko tinggi. Selain itu, sistem PO atau free order juga bisa menjadi salah satu strategi marketing yang cukup efektif untuk produk yang populer dan eksklusif. Karena bisnis dengan sistem ini juga ikut memanfaatkan sifat alamiah manusia atau konsumen yang selalu ingin jadi yang pertama dalam memiliki sesuatu barang yang populer dan jadikan lebih eksklusif. Dan untuk sistem COD sendiri, selama ini COD lebih disukai oleh konsumen karena praktis dan menjamin keamanan dalam berbelanja. Untuk laporan penjualan akan dilanjutkan oleh Salma.
Untuk bahasan selanjutnya adalah keuangan. Di slide ini terdapat keuangan, yaitu tanggal, keterangan, jumlah pembelian, satuan, harga satuan, diskon, total pembelian, dan jumlah bayar. Untuk tanggal yang pertama, hari pertama, yaitu tanggal 10, modal usaha kami adalah 25 piece dengan harga 9.000. Dengan total 25.000 kali 9.000 sama dengan 225.000. Untuk hari pertama kami menjual cimol sebesar 24 piece dan cireng sebesar 1 piece. Untuk harga jual kami mengambil laba 1.000, yaitu per piece-nya jadi 10.000. Total hari pertama penjualan adalah 250.000. Jadi secara otomatis kita mendapat laba 25.000 per hari. Hari kedua, ketiga, dan keempat sama. Hari kelima juga masih sama. Seharinya kami menghabiskan 25 piece untuk berjualan. Jadi total per harinya kami mendapatkan laba sebesar 25.000. Untuk grand penjualannya kami sudah menjual sebanyak 125 piece. Jadi 125 kali 10.000 harga jualnya sama dengan 1.250.000. Secara otomatis jika kita mengambil untung 1.000 dari masing-masing piece, laba kita adalah 100. Deskripsi kendala dan solusi. Untuk kendala yang pertama, segi kekurangan usaha cimol adalah cimol memiliki tingkat persaingan jual yang tinggi dan ketat karena tingginya minat cimol di kalangan masyarakat. Untuk solusinya, oleh sebab itu, dalam berjualan cimol dapat diminimalisir dengan membuat cimol dengan tampilan berbeda dan unik dalam memenangkan persaingan. Kendala yang kedua, harus mengetahui kualitas tepung yang bagus untuk cimol dan cireng sebelum memulai menjalankan usaha ini. Pastikan sudah mengetahui sejak awal ciri-ciri tepung yang cocok untuk membuat cimol dan cireng. Untuk solusinya, dari kendala di atas, maka mulailah bisnis dengan cara mengenali jenis tepung-tepungan yang sangat cocok untuk cimol dan cireng. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa diterima dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamamu.